Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Marah Labid Likashfi Ma'na Qur'anil Majid karangan ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala suratul Adiyat. Ini kita sampai surat Al-Adiyat. Makkiyatun, ini termasuk makkiyah. Ihda asyarata ayatan, ada 11 ayat. Arba'una kalimatan, ada 40 kalimat. Mi'atun wa thalathatun wa sittuna harfan, ada 163 huruf. Qala bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Dan demi kuda-kuda yang terengah-engah, yang lari terengah-engah. Ai wal khail, dan demi kuda, khail al-jariyah yang berlari, bisyiddatin, dengan luar biasa kencangnya, fil ghazwi, di dalam peperangan, tasutu anfasuhunna minal jaryi, sampai bersuara nafasnya karena lariannya itu terengah-engah. Wadhabh, dhabh itu adalah sautun yasma'u min suduril khayli inda syiddatil jarri, suara yang terdengar dari dadanya kuda ketika dia berlari kencang. Jadi wal adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda yang berlari dan sampai suaranya keluar, suara terengah-engahnya itu keluar. Dan ini suaranya walaisa bisahlin wala hamhamah. Jadi bukan suara ringikan kuda, atau bukan suara yang biasa kita dengar suara kuda itu. Ya, bal huwa sautu nafasin, tapi itu betul-betul suara nafas. Jadi yang keluar itu suara nafas, bukan suara asli kudanya, suara nyaring kuda bukan, tapi suara nafasnya. Karena dia kecapean atau karena berlari cepat. Wa qala Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhah, ay wa ibilul hajil jariyatu min Arafah ila Muzdalifah. Itu tadi tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua menurut Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ini Syekh Nawawi menukil dari Sayyidina Ali, bahwasanya ini tuh bukan kuda, tapi unta yang dipakai orang-orang yang berhaji, yang berjalan ketika itu dari Arafah ke Muzdalifah. Karena saking cepatnya atau terburu-buru dari maghrib sampai malam, itu perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah. Wa min Muzdalifah ila Mina, begitu juga dari Muzdalifah ke Mina. Tamuddu a'dhauha fi siyariha, seakan-akan memanjangkan anggota badannya dalam berjalan. Jadi saking cepatnya, itulah wal adiyati dhabha. Wa dhabhan, dan dhabhan hal bimakna ismul fa'il. Kita lihat di sini wal adiyati dhabha, keadaannya itu sedang terengah-engah. Tapi ini juga hal bimakna ismul fa'il, dengan arti ismul fa'il, yaitu yang sedang terengah-engah, yang sedang bernafas gitu, yang sedang bersuara nafas. Nah, itulah wal adiyati, dan demi kuda yang sedang bernafas, yang sedang terengah-engah. Dan bisa juga kita dalam penafsiran Sayyidina Ali ini ternyata bukan kuda, yaitu unta. Fal muriyati qadha, dan demi kuda-kuda
yang ketika langkahnya itu, langkah yang berlari ini sampai-sampai memercikkan api. Ai fal khayl allati tata'ul hasa saqat bihawafiriha. Ini Allah Ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah ha dengan ha al-hasa bukan dengan kha. Atau ini dan demi kuda, yang kuda ini ternyata berjalan, jalannya ini melewati kerikil, dan ketika kerikil ini sampai nempel ke kaki kudanya, dia akan sampai menyala-nyala. Nah ini saking cepatnya sampai menyala-nyala. Ma yakhrujun naru kanari hababibi huwa rajulun minal arab abakhalun nas alladhi fil asakir. Nah, ini diceritakan apinya itu seperti apinya Habahib atau Abu Habahib, yaitu orang yang dari Arab ketika itu. Dia termasuk orang yang paling pelit di antara manusia ketika itu dari pasukan-pasukan. Kenapa Abu Habahib ini disebut pelit? Contohnya saja ini disebutkan la yuqidu naran hatta yanamun nas. Dia tidak pernah menyalakan api kecuali orang-orang sudah pada tidur. Tsumma yuqiduha fa idza intabaha ahadun atwaha. Kemudian dia nyalakan, kalau orang-orang sudah tidur dia nyalakan. Ketika ada yang bangun dimatikan lagi. Ya Allah, kenapa? Li'alla yantafi'a biha ahadun, supaya orang-orang tidak yang mengambil manfaat dari cahaya api dia itu. Saking pelitnya sampai cahaya api pun, bahkan yang dia pakai pun tidak boleh dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Fashubbihat hadhihi an-naru allati tanqadihu min hawafiril khayl bitilkan naril lati lam takun fiha naf'un. Maka diserupakanlah di dalam ayat ini, disinggung keadaan Abu Habahib dengan percikan api yang dari tapal kuda mengenai kerikil, itu seperti Abu Habahib ini yang tidak ada manfaatnya. Au yuqal, ini satu makna, ada makna yang lain atau tafsiran yang lain. Au yuqalu fal jama'atul ladzina yarkabunal ibil wahum al-hajij al-muqiduna niranahum bil Muzdalifah. Makna yang lain seperti halnya di awal tadi, ternyata itu adalah unta dan ini keadaan haji. Penafsiran yang kedua pun sama. Ini adalah jamaah yang mereka mengendarai unta, dan ini jamaah haji yang menyalakan apinya, dia di atas unta menyalakan api, dia menuju ke Muzdalifah. Itu fal muriyati qadha, fal mughirati subha, dan demi kuda-kuda yang berlari, dia akan menyerang subha di pagi hari. Ay fal jama'atul ladzina yarkabunal khayl alladzina yahjumuna 'alal a'da linnahbi. Ini penafsirannya adalah jamaah yang mereka mengendarai kuda, yang mana mereka menyerang atas musuh untuk sebuah serangan, untuk mengalahkan musuh. Aulil qatli fi waqti subhin liura, atau dia itu untuk perang, waktunya waktu subuh supaya dilihat, supaya bisa terlihat. Wa imma ya'tuna wa ma yadharunna, atau juga bisa datang tapi tidak berbekas, tidak meninggalkan bekas. Au fal jama'atul ladzina yandafi'una min jam'in ila mina rukbanan bi isra'is sayri sabihata yaumin nahri. Atau jamaah, ini jamaah haji yang mana mereka berangkat dari jamak itu artinya dari Muzdalifah, karena di Muzdalifah itu mengumpulkan kerikil-kerikil. Nah, jamak dia mengumpulkan, disebutlah Muzdalifah itu jamak ke Mina. Nah, kalau Mina sudah di pagi harinya sudah akan melempar jumroh. Rukbanan, dia dalam mengendarai kendaraan, dan kendaraannya itu dicepatkan bi isra'is sayr sabihata yaumin nahri, di pagi hari pada yaumin nahr. Nah, karena memang awal lempar jumroh
itu di pagi hari di Yaumun Nahr atau ketika 10 bulan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Fa'atharna bihi naqa'a, maka sampai debu-debu terangkat. Fawasatna bihi jam'a, maka sampai di tengah-tengah perkumpulan. Apa itu sampai debu-debu terangkat dan sampai di tengah-tengah perkumpulan? Ay fayahijanna fi waqti subhi, dia menyerang di waktu subuh. Ini walaupun kita tadi ada dua penafsiran, ada dalam penyerangan peperangan ini menyerangnya berarti di pagi hari, bisa juga kita katakan jamaah haji yang seakan-akan dia akan menyerang ke Mina karena dia akan melempar jumroh, au bil jaryi gubaron, atau dengan dia berlari dan dia dalam keadaan berdebu. Fayahijanna fil maghari sabahan, maka dia menyerang terhadap yang diserang itu ke tempat yang akan diserang pagi hari. Fatawassatna fi dzalika al-waqti au bil ghubari jam'an min jumu'il a'da, maka sampailah ke tengah-tengah pada waktu itu, di tengah-tengah sampai dia berdebu sampai terkumpul di tengah-tengah kumpulan musuh. Ini bisa saja artinya sampai ke musuhnya yang terkumpul, atau bisa juga saking banyaknya gubar, saking banyaknya debu sampai debunya yang terkumpul jadi tidak terlihat. Wa qara'a Abu Hayya fa'atharona, jadi dengan tasdid, fa'atharon bitasdid dengan tasdid, ay azharon bijarihinna gubaron, atau memperlihatkan dengan jalannya mereka, baik dengan jalan kaki atau dengan berlarinya kaki atau dengan kendaraannya, yang penting dengan larinya mereka itu, jadi sampai di tengah-tengahnya itu banyak atau terkumpul debu. Wa quri'a fawassatonna, tengah-tengah, maka sampai ke tengahnya bitasdid dengan tasdid, ay ja'alna jam'al a'da fi dzalikal waqti, sampai dia mampu ke tengah musuh ketika itu, di waktu itu, di subuh hari langsung berangkat, kemudian langsung sampai di tengah-tengah musuh, ay fi dzalikal makan, di tempat itu. Au bijaryihinna, atau dengan larinya mereka, au bil ghubari fil wasat, atau tadi udah kami katakan baik dengan larinya mereka di tengah-tengah musuh atau debunya yang ada di tengah-tengah mereka. Au qata'na jam'al a'da nisfain, atau bisa saja yang disebut dengan fawasat nabi jam'a, dikumpulkan musuh itu artinya terpecah musuh, sampai musuh kocar-kacir, musuh itu terbelah menjadi dua, nisfaini, sampai terbelah jadi dua. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha khailan famadha syahrun lam ya'tihi minhum khabar. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda, maka sampai 1 bulan tidak ada kabar. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat-ayat ini. Wa'an Muhammad bin Ka'ab, dan dari Muhammad bin Ka'ab ini dalam penafsiran yang lain, yaitu qala, beliau berkata, an-naq'u ma baina Muzdalifah wa Mina, al-jam'u Muzdalifah. An-naq'u di sini fawasatna bihi naq'a, fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a ini sampai ke naq'a, dan naq'a itu adalah tempat antara Muzdalifah dan Mina. Dan jam'a tadi kita sudah membicarakan, jam'a itu al-jam'u itu adalah Muzdalifah karena tempat mengumpulkan kerikil. Fal ma'na fataharrakna waqta subhi bil jarri fi wadin muhsir fasirna bijarjihinna wasata Muzdalifah. Nah, pergerakan ini bergerak orang-orang berhaji, ada yang dengan kendaraannya, ada yang berjalan, sampai dengan berjalannya mereka sampai ke tengah-tengah Muzdalifah. Aw yakunul makna, atau artinya adalah
Fa'adharanna fi dzalikal waqti au fi jaryihinna sabahan bitalbiyah, atau dia menampakkan dalam perjalanan waktu itu dengan larinya mereka, dengan kendaraan yang dinaiki di pagi hari dengan banyaknya bertalbiyah. Jadi ramainya itu dengan talbiyah. Di mana-mana memang bertalbiyah, dan ini termasuk jamaah haji pun bertalbiyah dari Muzdalifah ke Mina. Faja'alna Muzdalifah bijaryihinna fil wasati wa yata'akkadu hamlal ayat 'alal ibil. Nah, kalau misalkan seperti ini lebih ke tadi penafsiran yang bahwasanya ini tuh bukan dalam keadaan perang tapi dalam keadaan berhaji. Ini lebih menguatkan bahwasanya ini memang betulan sedang haji, dan lebih menguatkan bahwasanya ini tuh berupa unta bukan berupa kuda. Buktinya apa? Au min khuyulil hujjaj, atau bisa saja dari kuda-kuda, tapi kuda-kuda pun bukan dalam keadaan peperangan tapi kuda jamaah haji. Sebagaimana bima ruya Ubay, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab fi fadli hadhihi surah marfu'an, dalam keutamaan surat ini yang derajat hadisnya marfu', wa man qara'aha, yang barang siapa yang membaca surat Al-Adiyat, ini salah satu fadilah surat Al-Adiyat, u'tiya minal ajri bi'adadi man bata bil Muzdalifah wa syahida jam'an. Yang membaca surat Al-Adiyat, dia akan diberikan pahala sejumlah orang-orang yang mabit di Muzdalifah dan menyaksikan pengumpulan kerikil-kerikil. Luar biasa. Membaca surat Al-Adiyat pahalanya dengan jumlah orang yang berhaji, yang orang bermabit ketika itu di Muzdalifah, banyak sekali hanya dengan membaca surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbih lakanud. Lanjutan surat, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia li rabbih, kepada Tuhannya, lakanud. Apa itu insan di sini dan lakanud? Ai in tubi'a jinsul insan lakafur. Sesungguhnya tabiat manusia, jenis manusia itu kafur. Dia kufur terhadap binikmati rabbih, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu Ibnu Abbas wa ghairuhu, sebagaimana ini pendapat yang diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wa hadza bilisani Rabi'ah wa Mudhar. Dan lakanud, kanud ini artinya adalah kafur, kanud itu artinya kufur, itu sesuai dengan bahasanya Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Auli rabbihi lawam, atau kepada Tuhannya sering mengeluh. Fayu'addul masaib wal mihan wa yansan ni'am war rahat. Biasalah manusia yang diingat-ingat adalah musibahnya, ujiannya, tapi dia melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sering mengeluh. Lakanud artinya mengeluh. Ini menurut pendapat kama qalahu Al-Hasan, sebagaimana pendapat Imam Hasan Al-Basri. Wa yuqalu, dan dikatakan juga asin bi rabbih. Nah, jadi lakanud itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bilisani Hadramaut. Ini dengan bahasa Hadramaut. Jadi lakanud ini, kanud ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikatakan juga bakhil. Jadi innal insana li rabbih lakanud, manusia itu kepada Tuhannya pelit. Jadi enggak mau sedekah. Ini bilisani Bani Malik bin Kinanah. Ini dengan bahasa Ibnu Malik bin Kinanah. Jadi kalau mereka ngomong kanud itu artinya pelit. Waqila al-muradu bil insan al-kafir. Tapi yang kita maksud di dalam ayat ini, dalam ayat innal insana li rabbih lakanud, insan di sini adalah manusia, maksudnya orang-orang kafir, bukan seluruh manusia ya. Pemahamannya yang dimaksud dengan manusia di sini manusia yang kafir. Nah, kita tidak boleh untuk sekarang tidak boleh diikuti sifat-sifat ini. Ketika diikuti sifat-sifat kafir, maksiat, kufur nikmat, berarti kita sama saja dengan insan kafir. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas.
In hadhil ayah nazalat fi Qirat bin Abdullah bin Amr bin Nufal al-Qurashi. Bahwasanya ayat ini turun kepada Qirat. Wa qila fi Abi Habahib. Nah, tadi yang kita ceritakan dikatakan yang pelit ini ternyata Abi Habahib. Ai wahuma kafironi. Yang terpenting adalah ya memang keduanya kafir. Baik Qirat maupun Abu Habahib dua-duanya kafir. Ay wa inna Rabba ta'ala ala dzalika as-sun'a ala dzalika as-sun'i la syahidun hafizun. Allah Subhanahu wa taala kan tahu dengan perbuatan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan menjaga. Wa innahu al-insan, dan sungguhnya manusia ketika ini yang kafir ini Abu Habahib dengan Qirat ini lihubbil khairi, sangat mencintai kebaikan di sini al-mal, harta. Dia itu sangat mencintai harta. La syadid, sungguh sangat-sangat. Ay qawiyun li talabihi mutiqun. Dia itu sangat-sangat cinta dan kalau sangat all out dalam mencari harta. Au innal insana wa huwa qirtun wa Abu Habahib li ajli hubbil mal la bakhilun mumsik. Nah, ini manusia ini yang kita maksud adalah Qirat dan Abu Habahib, karena terhadap harta itu sangat cinta dan juga sangat-sangat pelit sekali. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah dia tidak mengetahui jika telah dibangkitkan apa-apa yang ada dalam kubur? Artinya afala ya'lamul insan, yaitu Qirat wa Abu Habahib. Apakah mereka tidak tahu ini berdua ini fid dunya annahu ta'ala yujazihi idza akhraja ma fi qubur minal amwat minal amwat. Dia tidak sadar apa di dunia, ketika di dunia memang mereka kafir. Nanti itu dia akan dikeluarkan dalam kubur, dari yang mati semuanya akan mati, semuanya akan dibangkitkan. Bu'thira ini bahkan sampai berpencar-pencar, bukan hanya dibangkitkan kemudian rapih, tapi sangat berpencar, sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Zalzalah. Wal amil fi idza ma dalla alaihi qaulu ta'ala inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Dan yang amil dalam idzanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditunjukkan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu sungguh sangat mengetahui. Wa makna, dan artinya maksudnya dari dua ayat afala ya'lamu dan inna rabbahum bihim, artinya ilmullahi bihim yaumal qiyamah mujazatuhu lahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada hari kiamat nanti akan membalas mereka. Wa utiya bi ma, dan ini memakai ma. Afala ya'lamu idza ma, ada ma-nya. Memang karena tidak semua, li'anna ghairal mukallafin alladzina fil ardi aktsar, karena ada juga atau lebih banyak yang dibangkitkan yang selain yang mukallaf juga banyak. Anak kecil juga dibangkitkan tapi mereka tidak mukallaf. Wa husila ma fis sudur, dan dibangkitkan juga dilahirkan ma fis sudur, dikeluarkan apa yang di hati-hati mereka. Ai ma fil qulubi minal kufri, dibangkitkan, dinyatakan apa yang di hatinya dari kekufuran, wal imani wal bukhli was sakhawah. Baik ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang pelit, ada yang dermawan, semuanya terbukti di hatinya, dikeluarkan. Tidak ada kebohongan lagi di situ. Semuanya diketahui. Wa quri'a husila, dan dibaca juga husila mabniyan lil fa'il wa mukhaffafan. Ini dibacanya dengan mabni lil fa'il husila, bukan husila atau mukhaffafan. Bukan hasala tapi husila, juga mukhaffafan tidak pakai tasydid. Husila wa husila ay dhahara ma fil qulub, tampaklah apa-apa yang di hati, minal asraril khafiyah, dari rahasia-rahasia yang tersembunyi. Inna rabbahum, sungguhnya Tuhan mereka ini kenapa disebut mereka ay al insan, karena manusia. Tuhan manusia semuanya. Bihim, dengan mereka, yauma idzin, pada hari itulah khabir, sangat mengetahui. Wa qala ta'ala bihim,
Karena kenapa ada bihim sekarang? Bihimnya itu berhubungan dengan apa? Yauma idzin wa yauma idzin. Bihim ini kita jar majrur biasanya ada muta'alliqnya. Yauma idzin itu dzaraf juga. Muta'alliqnya dengan apa? Muta'alliqnya bi khabir dengan lafaz khabir. Wa jam'ud dhamir al-a'id ilal insan, jamaknya itu bihim. Ini rabbahum bihim karena jamak yang kembali kepada manusia. I'tibaran bima'nahu li'annahu ismu jinsin, karena mengambil ibrah nama jenis semua manusia, dan manusia banyak, makanya memakai domirnya dengan domir banyak. Ay afala ya'lamul insan anna rabbahum alimun bihim yujazihim fi yaumil ba'thi fala hakima yurawwiju hikmahu wala alimun turawwiju fatwahu yauma idzin illahu. Apakah manusia itu semua mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan akan membalas mereka pada hari pembalasan, pada hari kebangkitan mereka. Dan ketika itu tidak ada hakim yang bisa menegosiasi atas hukum-hukumnya, atau tidak ada yang lebih alim yang ketika itu bisa menghujat fatwanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a Abu As-Sammal anna rabbahum bihim yauma idzil khabir, ya bi fathi hamzah anna dengan fathah hamzahnya. Wa isqatul lam min la khabir, dan dijatuhkan lamnya dari kata la khabir. Jadi bacaan Abu As-Sammal adalah anna rabbahum yauma idzin khabir. Tidak inna tapi anna, tidak la khabir tapi khabir. Allah Subhanahu wa taala sungguh tahu keadaan kita, dan kita juga mengambil ibrah dari surat Al-Adiyat ini yang merupakan kesungguhan-kesungguhan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam ayatnya dengan unta dengan kuda yang mereka berlari sampai terengah-engah, sampai memercikan api. Ini sebagai bukti atau sebagai tanda dari kesungguhan. Kita harus sungguh-sungguh dalam berjihad, ini juga harus sungguh-sungguh. Juga ada pelajaran dalam haji juga sungguh-sungguh mereka mengeluarkan. Maka jangan juga seperti Qirat dan Abu Habahib, dan jangan sampai kita pelit atau mencintai dunia. Cinta dunia memang tidak ada masalah, tapi yang menjadi masalah adalah mencintai dunia melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh mencintai dunia, boleh memiliki dunia, tapi jadikan dunia ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Allah Subhanahu wa taala akan membalas ini semua, akan membalas apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bihadzal qadri kifayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.